Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel Ari Kusumawati, salah satu channel yang berbagi tentang motivasi tokoh, kemudian tips and tricks dan info menarik tentang manusia lainnya. Oke, baik teman-teman semua. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang 5 kebiasaan orang yang gak enakan. Nah, kayak apa sih orang yang gak enakan itu? Nah, orang yang gak enakan itu bisa juga disebut sebagai people pleaser. Teman-teman semua, sebelum kita masuk pada bagian pembahasannya, terlebih dahulu kita mengenal sikap atau sifat kita yang kemudian selalu akan ada kurang dan lebihnya. Nah, untuk orang yang tidak enakan, ada bagusnya, ada juga buruknya. Namun kemudian pada pembahasan ini kita akan fokus pada keburukan atau kekurangan orang-orang yang tidak enakan. Kembali lagi, setiap sifat itu akan selalu memiliki kekurangan, sehingga kita memerlukan suatu solusi untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang sekiranya akan merugikan kita. Jadi orang yang tidak enakan itu baik, tapi kemudian masalah ia dimanfaatkan atau tidaknya itu urusan belakangan. Cuma kita harus tahu tuh karakter kita itu bagaimana sih, tipe-tipe orang yang tidak enakan. Nah, dalam pembahasan kali ini itu akan membahas sekitar 5 kebiasaan orang yang gak enakan. Nah, ini dari salah satu artikel. Oke, teman-teman semua, untuk yang pertama, orang yang tidak enakan itu biasanya sungkan buat menolak permintaan orang lain. Nah, teman-teman yang seperti ini berarti teman-teman termasuk orang yang gak enakan. Saat diajak oleh teman A, teman-teman ikut. Saat diajak ke sana kemari, ikut juga. Kenapa? Itu karena takut berkata tidak dan akan selalu tidak peduli, dan akan sering, maksudnya tidak peduli pada kebutuhan diri sendiri. Itu karena rasa tidak enakan untuk memenuhi keinginan teman-temannya. Jadi apa yang diminta orang lain pasti diterima karena kita takut mengecewakan orang lain. Nah, ngebantuin orang lain sih boleh, tapi jangan sampai memaksakan diri buat selalu bilang iya, padahal kondisi kita sendiri kadang-kadang lagi kesulitan atau tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu coba dah sesekali itu kita menolak permintaan orang lain. Kita beri pengertian dengan memberitahu orang tersebut bahwa ada kerjaan kah atau hal yang lainnya. Saya pikir orang itu pasti akan mengerti, sehingga kita dapat mengerjakan apa yang kita mau. Kita dapat beristirahat kah, kita dapat mengerjakan hal-hal yang menjadi reward untuk kita lah. Itu karena kita berani berkata tidak dan kita bisa memuaskan diri kita sendiri. Jangan terus-menerus untuk memuaskan orang lain. Selanjutnya yang kedua, orang yang tidak enakan, jikalau yang pertama itu sungkan berkata tidak, maka ini sebaliknya, dia akan sungkan buat minta tolong karena takut nyusahin, malu atau ngerepotin. Padahal tuh keadaannya udah urgent banget. Kita sering tuh, kadang-kadang kita sering itu dimintai tolong, tapi kita itu malu banget minta tolong pada orang lain. Alasannya itu takut nyusahin, malu, takut, dan yang lain-lainnya. Di kepala kita itu biasanya udah negatif tuh. Kayaknya dia itu nggak akan bisa bantu saya. Kayaknya dia itu lagi sibuk. Kayaknya dia itu lagi ada kerjaan lain. Jadi kita itu memilih untuk mengerjakan pekerjaan kita sendiri, padahal banyak banget dan kadang-kadang kita memerlukan bantuan orang lain tuh. Tapi gimana ya? Padahal ada loh banyak orang yang ingin membantu kita, tapi kita itu tidak mau minta tolong sama dia. Oleh karena itu, ketika kita memiliki rasa tidak enakan, cobalah jelaskan bahwa saya memerlukan bantuan. Apakah ada yang bisa membantu? Saya pikir teman-teman baik kita itu pasti banyak yang ingin membantu. Kadang-kadang orang-orang itu menunggu kapan ya dia mau minta tolong sama saya. Nah, oleh karena itu, mulai saat ini untuk teman-teman yang hari ini masih takut, masih malu meminta tolong, tidak apa-apa, silahkan minta tolong dan jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Dan ini akan membuat kita lebih berkesan. Dan jangan juga takut dicibir karena kita minta bantuan. Itu tidak ada orang yang mencibir ketika kita minta bantuan sama teman kita, ketika kita minta bantuan sama orang terdekat untuk menyelesaikan hal-hal yang
kita harus selesaikan cepat dan kita butuh bantuan. Dan setiap kita minta tolong, selalu ingat bahwa kita itu punya attitude. Jangan kemudian karena dia teman dekat kita seenaknya minta tolong, "Hei, kamu bisa kerjain ini atau yang lain?" Nah, kalau bisa ada attitude-nya, ada caranya. Itu yang kita perlukan teman-teman semua. Minta tolonglah dengan baik, sehingga orang yang tempat kita minta tolong pun akan menolong kita. Saya pikir kita akan selalu dibantu dengan sebisanya. Selanjutnya teman-teman semua, orang yang tidak enakan itu dia akan lebih mendahulukan kepentingan dan prioritas orang lain daripada diri sendiri. Nah, kadang-kadang kalau saya ini agak kurang serak pada orang-orang yang seperti ini. Karena orang-orang yang seperti ini cenderung melupakan ternyata mereka punya tugas banyak yang harus diselesaikan. Dan ia diajak nongkrong sama teman-temannya, ia diajak main-main sama teman-temannya, ia justru meninggalkan prioritasnya untuk melakukan hal-hal yang menjadi prioritas orang lain yang kadang-kadang tidak bermanfaat untuk kita. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus belajar saat kita memiliki hal yang lebih urgent, maka kerjakan hal yang lebih urgent itu, sehingga apa yang kita miliki itu, apa yang kita akan selesaikan seperti kata di awal tadi, bahwasanya kita itu memerlukan hal-hal yang dapat memberi reward pada diri kita. Kita harus menyelesaikan tugas kita untuk lebih dahulu, apalagi dia itu kadang-kadang tugas kita itu urgent tapi kita rela tinggalkan hanya untuk nongkrong. Nah, itu teman-teman semua. Lalu yang keempat, orang yang tidak enakan itu sering menjadi orang yang pelin-pelan. Dimintain tolong sama teman yang satu bilang iya, tahu-tahu teman B juga minta tolong dibilang iya. Pas ditanya keinginan kita apa, selalu bilang kita itu nggak berani tegas, mau ini mau itu, sekarang bilang terserah atau bagaimana baiknya. Nah, padahal ini sesuatu yang menyebalkan sekali. Kebiasaan kita yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain buat kita itu jadi nggak bisa tegas dan selalu mengiyakan semua hal tanpa bisa mengatakan apa sih mau saya, apa sih keinginan saya. Oleh karena itu akhirnya kita selalu jadi yang paling bontot atau paling akhir diperhatiin oleh lingkup pertemanan. Jadi bukan sesekali, kalau memang kita itu harus bilang tidak, maka kita harus tegas bahwa saya itu ada yang harus saya selesaikan hari ini, mohon maaf saya nggak bisa bantu. Tapi kembali lagi ada attitude-nya, dan saya rasa teman baik itu akan selalu mengerti dan paham pada kita. Oke, yang terakhir, ini yang paling sering banyak terjadi di teman-teman saya. Selalu overthinking dan mudah buat minta maaf, padahal nggak salah. Jadi teman-teman semua, kadang-kadang apa yang kita lakukan hari ini itu seringkali bagaimana menjelaskannya? Begini, seringkali apa yang kita pikirkan itu ternyata tidak terjadi. Nah, ini yang sering saya lihat di teman-teman saya. Ada yang negative thinking tentang sesuatu, bahwasanya akan terjadi hal-hal yang ternyata tidak terjadi juga. Oleh karena itu teman-teman semua, orang yang nggak enakan itu jangan terlalu overthinking, dan pikiran kita kadang nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, selalu berpikir negatif saja, jangan keburu mikirnya jelek sehingga kita itu lupa dan selalu minta maaf. Padahal maafkan kesalahan orang lain tanpa melihat konteksnya. Apalagi kalau hal tersebut bukan kesalahan kita, hasilnya akan membuat orang yang salah nggak akan jera dengan perbuatannya. Oleh karena itu, hindari terlalu overthinking, karena saya rasa memang tidak bagus untuk pikiran kita dan sering membuat stres dan membuat kita ujung-ujungnya sakit dan kadang-kadang merugikan kita. Ya, teman-teman semua, itulah 5 gambaran atau 5 sikap yang kemudian biasanya ada pada orang-orang yang tidak enakan. Oleh karena itu, kalau bisa itu kita pikirkan dulu diri kita, dan kemudian juga kita pikirkan orang lain. Kita seimbangkan, jangan kemudian pikiran
kita pikirkan orang lain itu lebih tinggi, sedangkan diri kita selalu rugikan. Tidak apa-apa. Orang yang tidak enakan itu sangat baik, tapi kemudian berlebihan juga tidak baik. Demikian teman-teman semua. Terima kasih, tetap ikuti channel saya untuk menerima berbagai informasi tentang motivasi dari tokoh, lalu kemudian tips and trick dan yang lainnya, baik dari sisi tentang kehidupan ataupun hal-hal yang menarik di lain waktu. Terima kasih.